Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisti Ainunisa, NIM 2017112103. Di video ini saya akan menganalisis sebuah usaha makanan cepat saji yaitu Richeese Factory dengan menggunakan analisis SWOT. Sebelum kita menganalisis usaha Richeese Factory, di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan strengths, kelemahan weaknesses, peluang opportunities, dan ancaman threats, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Philip Kotler, pengertian analisis SWOT adalah evaluasi terhadap semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat pada individu atau organisasi. Menurut Pierce Robinson, pengertian analisis SWOT adalah bagian dari proses manajemen strategi perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama perusahaan. Analisis SWOT berperan penting dalam bisnis karena tujuannya untuk membuat kerangka situasi dan kondisi dalam situasi perusahaan dari sudut pandang SWOT. Unsur-unsur pada analisis SWOT. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, analisis SWOT memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, kekuatan atau strength. Analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya saja menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi strategis, atau unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan perusahaan. Biasanya dalam analisis SWOT, perusahaan cenderung akan membuat sebanyak mungkin daftar kekuatan sebagai upaya kompetisi. Yang kedua, kelemahan atau weaknesses. Selain melihat unsur kekuatan perusahaan, sangat penting untuk mengetahui apa kelemahan yang dimiliki perusahaan. Untuk mengetahui kelemahan perusahaan, bisa dengan melakukan perbandingan dengan pesaing seperti apa yang dimiliki perusahaan lain, namun tidak dimiliki perusahaan Anda. Jika ingin membuat daftar kelemahan perusahaan secara lebih objektif, bisa dengan testimoni konsumen yang umumnya lebih mengetahui apa yang kurang dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Unsur peluang biasanya dibuat pada saat awal membangun bisnis. Ini karena bisnis dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. Unsur peluang termasuk daftar apa saja yang memungkinkan bisnis mampu bertahan dan diterima di masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, ancaman atau threats. Analisis terhadap unsur ancaman sangat penting karena menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak di masa depan. Beberapa hal yang termasuk unsur ancaman, misalnya banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen, dan lain sebagainya. Membuat daftar ancaman perusahaan bisa untuk jangka pendek maupun jangka panjang, serta bisa sewaktu-waktu bertambah atau berkurang. Makanan cepat saji atau juga dikenal dengan fast food bisa menjadi pilihan utama bagi mereka yang tinggal di sekitar kota demi mengejar kenyamanan dan efisien waktu dalam urusan makanan. Mengapa fast food menjadi pilihan utama? Masyarakat memilih fast food karena yang pertama, praktis dan higienis. Yang kedua, fasilitas yang tidak kalah dengan kafe kekinian. Dan yang ketiga, layanan pesan antar atau delivery. Salah satu usaha makanan cepat saji asal Indonesia adalah Richeese Factory yang didirikan oleh PT Richeese Kuliner Indonesia. PT Richeese Kuliner Indonesia adalah salah satu anak perusahaan dari Nabati Group yang berdiri sejak tahun 2011. Pada tanggal 8 Februari 2011, PT Richeese Kuliner Indonesia memulai pembukaan outlet pertamanya di Mall Paris Panjava, Bandung. Produk unggulan yang ditawarkan adalah ayam goreng yang dibaluri oleh saus barbecue dicampur dengan saus pedas berlevel 0-5 dan disajikan dengan saus keju celup. Seperti sudah diketahui, Richeese Factory merupakan anak dari kaldu sari nabati yang sudah terlebih dahulu terkenal dengan makanan ringan yang berbahan dasar keju. Tercatat pada tahun 2019, Richeese Factory telah memiliki 150 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia.
Richeese Factory memiliki visi misinya tersendiri, yaitu visi dari Richeese Factory adalah menjadi pilihan pertama pelanggan menikmati menu makanan keju dengan harga terjangkau dan pelayanan terbaik. Dan misi dari Richeese Factory adalah melakukan inovasi menu keju dalam bentuk yang menyenangkan, bersemangat, dan suasana bersahabat. Dan Richeese Factory juga memiliki tujuan, yaitu membuat perbedaan dari bisnis usaha makanan cepat saji pada umumnya dengan menawarkan pengalaman dan kenikmatan keju dalam kebersamaan. Hasil analisis SWOT dalam perusahaan Richeese Factory yaitu: yang pertama, kekuatan atau strength. Unsur kekuatan atau strength yang terdapat dalam perusahaan Richeese Factory yaitu: yang pertama, tampilan produk yang lebih menarik disertai dengan ciri khasnya, keju celup dan minuman berwarna pink lava. Yang kedua, keselarasan dengan citra merek yang kuat dari brand sebelumnya, Richeese Nabati. Yang kedua, kelemahan atau weaknesses. Unsur kelemahan atau weaknesses yang terdapat dalam perusahaan Richeese Factory yaitu: yang pertama, variasi produk yang sedikit. Yang kedua, kurang sering dalam melakukan variasi produk. Yang ketiga, kurang gencar dalam melakukan promosi. Yang keempat, belum ada tagline atau slogan yang khas. Dan yang terakhir, sistem operasional yang masih tertinggal oleh kompetitor. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Unsur peluang atau opportunity yang terdapat dalam perusahaan Richeese Factory yaitu: yang pertama, menciptakan produk baru, terus berkembang dengan menggunakan teknologi untuk mempengaruhi strategi pendapatan. Yang kedua, mengembangkan secara terus-menerus pangsa pasar, terutama untuk generasi muda maupun kelompok yang telah berumur. Dan yang terakhir, makanan yang praktis dan siap saji untuk masyarakat didukung dengan adanya minat masyarakat terhadap makanan siap saji. Dan yang keempat, ancaman atau threat. Unsur ancaman atau threat yang terdapat dalam perusahaan Richeese Factory yaitu: yang pertama, industri makanan cepat saji merupakan sektor yang sangat kompetitif sehingga persaingan juga semakin ketat. Yang kedua, adanya tekanan dari beberapa pihak mengenai makanan cepat saji dengan masalah obesitas. Yang ketiga, bagi konsumen yang sadar akan gizi, makanan cepat saji merupakan makanan yang kurang sehat. Dan yang terakhir, selera masyarakat yang cepat berubah dapat menyebabkan kemunduran apabila tidak melakukan inovasi-inovasi baru. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.